Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya dan kelompok saya dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura. Nama saya Kinasi Intan Karamisya bersama anggota kelompok saya Weni Virginia, Zain Syakina, dan Putri Kristarianita Dewanti akan membahas tentang isu pemekaran wilayah yang terjadi di Papua. Pemekaran adalah pembentukan suatu daerah otonomi baru dari daerah otonomi yang sudah ada sebelumnya. Pemekaran bertujuan untuk mempermudah administrasi dan mempercepat peningkatan di daerah yang dimekarkan. Pemekaran dapat dilakukan di tingkatan administrasi provinsi dan kabupaten ataupun kota. Landasan hukum dari pemekaran di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada dasarnya, pemekaran daerah dilakukan karena berbagai alasan, mulai berasal dari keinginan suatu daerah untuk dimekarkan hingga kebijakan pemerintah demi mempermudah manajemen dan pendataan daerah. Pemekaran juga biasanya dilakukan untuk mencapai pemerataan infrastruktur demi kesejahteraan rakyat. Kendati demikian, Economy Institute for Development Economics and Finance atau INDEF menilai pemekaran Provinsi Papua bukan suatu solusi yang cocok untuk mensejahterakan masyarakat Papua. Alasannya, dari pengalaman sebelumnya, selama ini belum terlihat secara pasti bahwa wilayah hasil pemekaran mengalami perkembangan perekonomian yang signifikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penjelasan dari Weni Virginia. Baiklah, terima kasih. Saya Weni Virginia akan melanjutkan pembahasan mengenai isu pemekaran daerah Papua. Menurut INDEF, pemekaran daerah Papua bukannya mensejahterakan, namun akan berpotensi meningkatkan dominasi kaum elit yang menjadi masalah di wilayah Papua selama ini. Karena struktur anggaran yang sudah ditentukan dan di setiap daerah tidak ada perbedaan walaupun sudah terjadi pemekaran, hal inilah yang dapat dimanfaatkan oleh kaum elit. Lalu, anggaran yang akan disisipkan pemerintahan akan berdampak dari pemekaran, seperti dana transfer yang terbagi dari alokasi umum dan dana alokasi khusus, yang lebih meningkat sementara pengeluaran birokrasi tetap sama. Dengan demikian, pemekaran bukan menjadi solusi utama dari penyelesaian untuk pembangunan dan kesejahteraan di Papua. Apalagi, dana yang dianggarkan Papua sudah cukup besar selama ini. Dengan adanya dana alokasi, umum, khusus, dan dana penyesuaian serta dana otonomi khusus selama ini. Pada akhirnya, apabila pemekaran terjadi, maka pemerintahan harus memberi andil dalam mengkaji dan mengawasi aliran setiap anggaran, serta memastikan bahwa dana yang dikelola dapat optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Demikian penjelasan dari saya, maka akan dilanjutkan oleh Zain Syakina. Baiklah, nama saya Zain Syakina dan saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kenapa pemekaran yang ada di Papua itu bisa terjadi. Ya, jadi yang pertama, ide pemekaran itu dihidupkan ketika 61 orang Papua diundang Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada September 2019 lalu. Saleh Sangaji, salah satu dari 61 orang yang diundang Presiden tersebut, mengatakan pemekaran wilayah di Papua Selatan penting untuk mendekatkan masyarakat wilayah itu dengan birokrasi. Saleh juga mengatakan bahwa saat ini perwakilan masyarakat Papua Selatan sangat minim di level pemerintahan, termasuk di tingkat provinsi di Jayapura. Padahal katanya terdapat perbedaan budaya antara masyarakat di Papua Selatan dengan mereka yang tinggal di utara. Dengan pemekaran daerah, ia berharap sarjana-sarjana asli Papua Selatan dapat menduduki posisi-posisi di pemerintahan dan menekan angka pengangguran di wilayah tersebut. Saleh juga menambahkan, ia yakin pemekaran wilayah tersebut akan membawa peningkatan ekonomi, juga kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Putri Kristarianita Dewanti. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibicarakan oleh teman saya sebelumnya. Setelah kedatangan 61 orang Papua, tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2019, Menteri Dalam Negeri
Tito Karnavian menyebutkan ada dua aspirasi yang masuk untuk pemekaran wilayah Papua, yakni di kawasan Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Menurutnya, dari kedua kawasan itu yang sudah siap menjadi provinsi baru adalah Papua Selatan. Pemerintah pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan 2 provinsi. Ini yang sedang kami jajaki. Yang jelas, Papua Selatan sudah oke, kata Tito kepada wartawan di Jakarta 29 Oktober 2019. Sekian hasil dari diskusi kelompok kami dan informasi-informasi yang kami sampaikan semoga dapat tersampaikan kembali oleh kalian semua. Saya dan kelompok saya mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera serta salam sehat bagi kita semua. Terima kasih.